Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul kembali untuk pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh salah satu CGT di SMPN 1 Karangpawitan. Saya Neti Rahmawati sebagai pembawa acara. Susunan acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara kedua yaitu sambutan dari wakil kurikulum kepada Ibu Dede Pramiati SPD MPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Neti Rahmawati dan Ibu Lastri Perwakti, calon guru penggerak dari SMP 1 Karangpawitan yang saya hormati, Ibu Bapak peserta kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan pada hari ini oleh Ibu Lastri Perwakti yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di kegiatan ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Baik Ibu Bapak, pada kesempatan ini Ibu Lastri Perwakti akan menyampaikan salah satu program dari kegiatan calon guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Kita belum terbayang ya, apa budaya positif. Kemudian tidak semata-mata program ini diadakan kecuali manfaatnya sangat besar untuk sekolah kita. Bersyukur sekolah kita ada guru yang menjadi calon guru penggerak, walaupun baru 2 orang ya. Mudah-mudahan nanti ibu bapak guru yang lainnya bisa mengikuti jejak Ibu Meti dan Ibu Lastri ya. Sekarang yang sudah masuk adalah Ibu Iis. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di sekolah kita akan mendapatkan ilmu yang banyak untuk membimbing anak-anak kita bagaimana cara belajar dan lain sebagainya, terutama budaya positif itu seperti apa dan kita membawanya harus seperti apa. Mungkin itu saja sebagai sambutan atau gambaran dari saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar pada kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan kedua yaitu dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Juanda SPDMM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana wa rabbuna lintadiya wa atadallahu syahada la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, juga Ibu
ibu yang sedang melaksanakan kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-7 kalau tidak salah, angkatan ke-7 di Kabupaten Garut. Alhamdulillah pada saat ini Ibu Lastri Berbakti SPD akan melaksanakan kegiatan diseminasi. Mungkin ini salah satu tugas dari kegiatan calon guru penggerak, yang mana mungkin pada hari ini akan memaparkan tentang budaya positif. Untuk itu kami dari pihak sekolah mengharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini bermanfaat minimal untuk Bapak dan Ibu. Apa yang nanti akan disampaikan bisa dilaksanakan di sekolah kita di SMP 1 Karangpawitan. Dan saya juga berharap mungkin ke depan, atau saya langsung instruksikan saja, mewajibkan bagi yang nanti bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak, saya membuka kesempatan dan memberikan izin selebar-lebarnya kepada Bapak dan Ibu guru untuk mengikuti kegiatan di calon guru penggerak. Dan mudah-mudahan yang sedang berjalan Ibu Meti dan Ibu Lastri cepat selesai, dan mungkin nanti kita akan bermanfaat apa yang telah didapatkan menjadi seorang guru penggerak. Rupanya untuk sebutan pada hari ini cukup sekian, dan selamat kepada Ibu Lastri yang akan memaparkan tentang budaya positif. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lastri Berbakti SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Wakakurikulum yang saya hormati, Ibu Bapak Guru, rekan seperjuangan yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat takdirnya kita bisa berkumpul di kesempatan ini. Salawat beserta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bapak, izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Garut, menyampaikan informasi mengenai budaya positif. Saya berdiri di sini bukan berarti saya bisa, bukan berarti saya tahu. Mungkin saya lebih awal mengetahui informasi mengenai budaya positif. Sesungguhnya apa yang ada di dalam budaya positif telah Ibu Bapak lakukan dalam kegiatan pembelajaran Ibu Bapak sehari-hari. Baiklah Ibu Bapak, mari kita mulai budaya positif di sini. Ibu Bapak, menurut Ki Hajar Dewantara, kalau boleh dibandingkan, murid itu ibarat tanaman, kita itu ibarat petani. Petani akan berupaya menuntun tanaman itu untuk tumbuh secara optimal. Begitupun kita sebagai guru, sebagai petani, kita akan menuntun murid kita untuk tumbuh secara optimal. Mungkin caranya dengan menyiapkan lahan yang subur atau memberi pupuk yang bagus. Nah, lahan yang subur diibaratkan adalah sekolah. Nah, sekolah di mana diperlukan kita supaya membuat lahan itu subur sehingga anak-anak mau belajar. Bagaimana kita menciptakan sebuah kebiasaan-kebiasaan positif yang nantinya berlaku menjadi sebuah perilaku positif yang membentuk budaya positif di sekolah.
bagaimana kita berinteraksi dengan warga sekolah, bagaimana kita menghargai sesama warga sekolah, bagaimana kita saling menghormati dengan warga sekolah, sehingga terciptalah sebuah lingkungan yang nantinya menjadi sebuah budaya, sehingga kita melihat anak didik kita bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sudah tentu menciptakan budaya positif menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik. Dalam konsep budaya positif ada 6 konsep yang harus diterapkan dalam menerapkan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada restitusi dengan 5 posisi kontrol kita, kemudian restitusi bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi sebagai implementasi dari 5 posisi kontrol ini. Baik Ibu Bapak, sebagai langkah awal dari memulai budaya positif adalah merubah paradigma kita. Kadang kita sebagai pendidik merasa bertanggung jawab atas bagaimana anak-anak itu bersikap seperti harapan kita. Kita merasa itu tanggung jawab kita. Padahal mari kita lihat, ada yang bisa maju ke depan 2 orang. Kita lihat, kita coba dengan posisi teori kontrol. Bu Pina sama Pak Mandang, tolong Bu Pina kepalkan tangan. Umpamakan yang dikepal oleh Bu Pina itu adalah sesuatu hal yang berharga. Pak Mandang akan berupaya untuk membuka kepalan tangan Bu Pina. Anak-anak boleh mengancam, boleh mengintimidasi, boleh memberi hadiah. Pokoknya usaha Pak Mandang itu harus bisa membuka kepalan tangan Bu Pina. Saya kasih waktu 10 detik. Oke, terima kasih Bu Pina. Kenapa Bu Pina tidak membuka kepalan tangan? Saya ingin mempertahankannya. Saya ingin mempertahankan. Kenapa tidak bisa? Bu Pina kuat sekali. Kuat sekali menyatakan pertahanan. Terima kasih Bu Pina Pananda. Seperti yang Ibu Bapak lihat tadi, kalau begitu timbul pertanyaan, siapa sih yang memegang kontrol? Bu Pina atau Pak Nandang? Bu Pina. Kenapa Bu Pina? Mempertahankan berarti dia yang mengontrol. Nah, begitupun siswa kita, Bu. Kita tidak bisa mengontrol siswa kita. Kontrol itu ada pada diri sendiri. Seperti Bu Pina. Kontrol itu ada pada Bu Pina. Ketika dia yang memutuskan atau membuka atau tetap mengepal itu sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat itu. Jadi kita tidak bisa mengontrol siswa kita. Kalau kita bisa mengontrol siswa kita, mungkin ketika kita menyuruh mengerjakan tugas, tidak akan ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Kalau kita bisa mengontrol anak, mungkin semua anak akan mengerjakan tugas. Jadi tanamkan di diri siswa kita, di diri murid kita, bahwa kontrol itu ada pada diri mereka, bukan pada kita sebagai guru. Jadi nanti akan berlanjut bagaimana teori kontrol ini nyambung dengan bagaimana dia bersikap disiplin, bagaimana motivasi yang akan terbentuk. Hal ini, teori kontrol ini menghasilkan sebuah miskonsepsi tentang teori kontrol. Di mana? Hal ini di mana menurut Dr. William Glasser, salah seorang psikologi dari Amerika, beliau mengatakan ilusi guru mengontrol murid. Di sini seperti yang saya katakan, bahwa kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Kalaupun kita bisa mengontrol murid kita, karena pada waktu itu murid kita sedang mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol oleh kita sebagai guru. Pada saat itu, kebutuhan dasar murid kita adalah dikontrol oleh guru. Yang kedua, miskonsepsi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efek
efektif dan bermartabat. Penguatan positif di sini adalah bujukan Bapak Ibu. Kadang kita membujuk ya siswa kita ya, ayo aku kerja kuncol dan bagus gitu. Nah, sebenarnya ini tidak efektif. Dalam jangka panjang, anak akan menjadi tidak nurut ketika dia sadar. Atau bahkan anak menjadi tergantung. Jadi dia mau kalau dibujuk, dia tidak dibujuk tidak mau melakukan. Jadi ini yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita berpikir kalau kita memberikan kritik kepada siswa, itu akan membuat diri siswa itu menjadi kuat. Jadi mana-mana, oh yang salah. Padahal pada jangka panjang, hal ini, kritik ini bisa membuat si siswa itu menjadi seorang yang beridentitas gagal. Dia akan merasa terus gagal dan terus bersalah. Kadangkala kita pun mengkritiknya dengan bahasa halus. Nah, sehingga penguatan dengan memberikan kritik itu tidak bisa dilakukan. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita maksa ya kepada murid, guru gini. Kadang-kadang dengan memaksa terus setelah tenaga paksaan. Padahal itu tidak bisa, karena balik lagi kontrol itu ada pada siswa. Justru paksaan dengan yang terus-menerus dalam jangka panjang bisa menimbulkan permusuhan antara kita. Pada saat dipaksa mungkin siswa akan menurut, tapi ketika di luar mereka akan menimbulkan permusuhan dengan kita. Jadi ditanamkanlah kepada siswa kita bahwa kontrol itu ada pada diri mereka, bukan pada kita sebagai pendidik, sehingga timbul nanti kesadaran secara mandiri. Selanjutnya, ini Bapak. Nah, karena teori kontrol tersebut, mari kita ubah paradigma kita. Menurut Stephen and Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership 1991, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Yang seperti saya bilang dari awal, dalam memulainya kita harus mengubah paradigma dulu. Dari teori yang kita kenal dulu itu teori stimulus respon, kita ubah menjadi teori kontrol. Di mana kadang kita berpikiran bahwa kebutuhan anak itu sama. Jadi kita memperlakukan anak itu sama, padahal pada kenyataannya rubahlah menjadi teori kontrol bahwa kebutuhan kita tuh berbeda. Nanti kita akan belajar mengenai bagaimana kebutuhan dasar manusia. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti hanya kalau saya berhadapan dengan Panandang, ada angka 6, menurut saya itu angka 6, tapi menurut Panandang angka 9. Jadi mulailah ke anak itu menerapkan hal-hal seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpasangan sama dengan kita. Kadang kita memaksa ya kita kudu abis saya di prinsip kurang gitu kan. Kadang anaknya kudu sama pandangannya dengan kita. Padahal mungkin pada saat itu anak tidak akan sama pandangannya dengan kita. Salah satu contoh, kalau kita kadang ya kan materi kita udah balari, nah ini udah kudu misalnya. Kita rubah teori itu, stimulus respon itu menjadi bahwa memahami pandangan orang lain dengan kita itu berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita kalau saya mengumpamakan kepada anak-anak, saya selalu membuat sebuah titik di papan tulis. Anak-anak pasti menjawab, itu apa? Titik Bu, titik apa? Titik hitam. Tapi anak-anak tidak melihat papan tulisnya. Nah, kita kadang selalu terfokus kepada kesalahan. Tetapi ubahlah, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin mereka berperilaku seperti itu ada tujuannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ubahlah paradigma itu, tak ada seorang pun yang bisa mengontrol. Yang bisa mengontrol diri saya adalah saya sendiri. Kadang anak-anak lamunnya kesalahan, abi mah kata canak, abi mah kata canak, si itu begini. Padahal kan kalau kita diterangkan nggak bisa itu. Kontrol itu ada pada diri mereka sendiri. Selanjutnya, saya
mengontrol orang lain menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan dada. Kadang kita lamun dibujuk budak alin wae dipaksa ya. Dibujuk karena saya harus dipaksa. Padahal rubahlah itu menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ajaklah dialog, diskusi sehingga tercipta pilihan-pilihan baru. Lalu kurang maksa ka budak sok nulis, ya. Nulis teh dihamdak nulis, orang dipaksa we nulis gitu. Kita dialog aja sok. Saya nggak mau nulis Bu. Kenapa? Saya bilang capek Bu. Oke, saya tidak menuntut kamu menulis. Yang saya tuntut adalah pemahaman kamu. Kamu mau apa? Mau dibikin diagram silahkan, mau dipotretan ya silahkan, tapi dihafalkan, dibaca ke kamu itu yang itu, sehingga timbullah pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, kemudian menjadi model berpikir menang-menang. Kadang kudu menang we. Tapi ketika ditawarkan solusi menjadi sebuah pilihan baru, murid itu tidak akan merasa kita kalah, tapi ada pilihan-pilihan yang baru. Itu salah konsep yang pertama mengenai bagaimana kita menciptakan sebuah budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah disiplin positif. Bapak Ibu, ketika kita berbicara disiplin, kita berpikir bahwa akan enak ya kalau saja murid kita disiplin, kita akan mudah, anak-anak akan mau belajar jika anak-anak kita disiplin. Atau kadang hal yang paling menantang dari kegiatan kita sebagai guru itu bagaimana menerapkan disiplin. Nah, kita lihat dulu makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Bapak Ibu, ketika maafnya kami Bapak Kepala hampir potongan kelas anu kosong, apakah Bapak Ibu masih mau tepat waktu ke kelas? Atau misalkan jam pertama nih tausiah duha, apa Bapak Ibu masih mau datang tepat waktu ke sekolah? Masih mau. Nah, diharapkan anak didik kita memiliki disiplin di sini, disiplin pribadi. Artinya disiplin di sini itu bukan menurut karena peraturan, tapi dia memerintahkan dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik tanpa diperintah oleh orang lain. Apakah di sekolah kita sudah seperti itu? Apa murid-murid kita melakukan disiplinnya sudah seperti itu? Kemudian, di sana merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi disiplin di sana, dirinya itu memerintah diri sendiri. Ketika siswa sudah bisa cakap memerintah diri sendiri tanpa ada peraturan, kita akan enak ya Bu ya. Kudu gogorokan Bu Meti. Ayo baris, ayo ke lapangan. Ketika kita sudah menerapkan bahwa disiplin itu adalah disiplin memerintahkan dirinya sendiri. Selanjutnya, menurut ini sejalan dengan Diana Gosen, beliau juga salah satu psikolog Amerika, dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Seperti tadi yang saya bilang, ketika atau Bapak Kepala Sekolah, taruhlah Bapak Kepala Sekolah memberikan penghargaan bagi guru yang datang tepat waktu. Atau apakah Bapak Ibu masih mau terlambat atau masih mau tepat waktu? Atau Bapak Kepala Sekolah upah dongkrak tepat waktu
Bapak Ibu ditegur, dihukum, apa Bapak Ibu masih tetap mau datang tepat waktu ke sekolah? Masih mau tepat waktu? Lalu kalau masih mau tepat waktu, kenapa Bapak Ibu masih mau tepat waktu? Apa karena Bapak kepala sekolah atau karena apa? Kesadaran diri, kewajiban. Berarti ada nilai-nilai yang kita hargai. Ya, betul ya. Kita yakin terhadap nilai itu. Abi mari Bapak kepala sekolah nah hukum, ada Bapak kepala sekolah kepala kosong, bade Bapak kepala sekolah masih Nadia. Dan saya mah percaya pada nilai tepat waktu. Yang saya inginkan, saya mah percaya bahwa nilai teladan saya, bahwa kalau saya tepat waktu, murid-murid saya akan mengikuti saya. Berarti itu kan ada sebuah nilai yang kita yakini untuk menjalankan disiplin tersebut, sehingga timbullah motivasi intrinsik di dalam diri kita. Hal ini yang harus kita tanamkan kepada siswa. Nanti ada materi penghargaan sebagai penghukum. Ketika siswa abi mah bade bapak kalebel, bade ibu guru terus, abi mah bade di kelas, da abi mah nilai ingin belajar. Jadi ada nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada siswa supaya membentuk self disiplin tadi. Nah, di sini self disiplin itu dinamakan disiplin positif. Jadi hal-hal disiplin positif. Tujuannya adalah seperti ini. Menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuannya. Nah, lalu nilai-nilai apa? Nilai yang diyakini. Dinamakan dalam teori budaya positif, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang diyakini oleh kita. Itu terlepas dari agama, suku, dan ras sebagai payung yang kita melindungi kita, yang kita bisa pegang. Seperti tadi Bu Pina megang ini mungkin katanya, abi mah mau muka. Dan yakin lah membuka pananda maka merah hadiah gitu. Tapi aku ada mau lagi tak hadiah pananda. Berarti itu ada nilai yang diyakini oleh Bu Pina, sehingga Bu Pina disiplin. Betul kembali di kumaha pananda oke. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Masing-masing Bapak Ibu guru punya nilai-nilai sendiri. Kadang kita nggak mau, udah itu mas saya percaya akan itu. Kadang ada yang menyinggung sedikit pun kita marah. Itulah yang nilai-nilai harus kita tanamkan kepada murid kita. Kadang anak ada yang berbohong ya kalau ditanya. Kita tanya, kita terapkan. Berbagai macam hal kita bisa lakukan pendalaman supaya dia mempercayai sebuah nilai-nilai yang dia percaya. Selanjutnya, menyatakan bahwa perbuatan memiliki satu tujuan. Ya, Bu Pina pegang eta tujuannya pasti ada. Gitu. Pak Panandang bertujuan ingin buku membuka. Jadi sebuah kegiatan itu pasti tujuan. Begitu pun kelakuan anak. Ketika anak melakukan kesalahan pasti mereka tuh ada tujuan. Ada hal yang miss, ada hal yang terlewat yang sebagai pendidik kita harus mengetahuinya lebih dalam. Selanjutnya, mengukuhkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lalu, seperti kita dalam kurikulum Merdeka ya, Ibu Bapak sudah tentu mengetahui bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang tercantum dalam profil pendidikan Pancasila. Kalau nilai-nilai menurut ada 6 yang disepakati, nilai-nilai kebajikan, ada profil pelajar Pancasila, itu nilai-nilai kebajikannya. Jadi dalam setiap pembelajaran kita harus mencerminkan terhadap nilai-nilai ini. Bagaimana kita membentuk anak kita supaya mandiri, bagaimana kita membentuk anak kita supaya bernalar kritis, berkebinekaan. Institusi organisasi yang disepakati, kemudian ada
lifelong guidance life skill. Kemudian ada nilai kebajikan petunjuk hidup, ada building moral intelligence dari Michelle Rohrbach, ada the seven essential virtue. Hampir sama semuanya ini berisi dengan nilai-nilai kebaikan universal. Kemudian ada virtue project, proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi setiap hal yang kita tanamkan kepada anak, tanamkanlah nilai kebaikan apa yang ingin dicapai, sehingga anak itu mempercayai. Lalu timbul, apa sih yang ada nilai-nilai kebajikan di sekolah kita itu apa? Nah, ini apakah perlu dirubah atau ditambah? Mungkin nanti kita bisa diskusi ya Bapak Ibu, itu mengenai disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Jadi kontrol ada pada anak akan menciptakan sebuah disiplin positif yang nantinya menjadi ketika anak melakukan disiplin itu mempercayai terhadap sebuah nilai-nilai kebajikan. Konsep yang selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan Bapak Ibu ada penghargaan, apakah Bapak Ibu seperti contohnya ke sini, Bapak Ibu tidak diberi penghargaan, tapi Bapak Ibu masih mau melakukan ini. Kenapa? Apa motivasinya? Dipaksa. Mungkin ada motivasi ya. Motivasinya mungkin sedia kawan karunia bulastri, itu kan nilai kan ya. Nah, motivasinya kan timbul di dalam diri sendiri. Karunia bulastri. Padahal Bapak kayak uang itu, Abi pasien apa? Tidak kan? Atau Bapak awas, Bapak mau sendiri. Begitu kan? Itulah menjadi tanamkan motivasi intrinsik terhadap siswa kita. Ada 3 motivasi Bapak menurut Dian Ingross. Yang pertama itu motivasi kalau kita melakukan sesuatu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini motivasi yang paling rendah menurut Dian Ingross. Orang yang memiliki motivasi ini, mereka akan bertanya, kalau saya nggak ngelakuin ini, apa ya yang akan terjadi? Biasanya begitu. Mereka hanya takut dihukum atau merasa tidak nyaman. Ini motivasi yang paling rendah. Kemudian naik setingkat lebih tinggi adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jika kita ingin melakukan sesuatu, orang yang memiliki motivasi ini, dia mengharapkan imbalan. Takut dibalas, atau hanya sekedar ingin mendapatkan senyuman, atau sekedar hanya ingin mendapat pujian. Dia akan bertanya, kalau saya melakukan ini, saya dapat ini ya. Ini motivasi bagi orang yang ingin mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah motivasi yang paling tinggi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Abi mah percaya, upamanya dia Abi bisa membantu orang lain. Barang siapa yang membantu orang lain, maka Allah akan membantunya nanti. Abi percaya pada nilai itu dan saya orang yang seperti itu. Nah, motivasi yang paling tertinggi ini diharapkan Bapak Ibu, siswa kita pun memiliki motivasi yang seperti ini. Tidak takut hukuman, tidak ingin penghargaan, tapi mereka memiliki motivasi intrinsik di dalamnya bahwa mereka ingin menjadi seorang pribadi yang baik. Sehingga kita tidak usah capek nih punya sampai pamari ayah menaruh ranking sabar hadu. Nanti kita lihat dalam penghargaan. Selanjutnya, coba Bapak Ibu baca ini, kemudian kita studi kasus ya. Ya, Bapak Ibu. Oke, selesai membacanya? Baca. Ya, saya bacakan. Saya bacakan aja ya.
Oke, IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa. Terlihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kita lihat pertanyaannya. Siapa yang mau menjawab? Pak Supandi, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak setuju. Mengapa? Telah mempermalukan anak di depan teman-temannya. Karena Pak Seno mempermalukan IPA di depan teman-temannya. Pak Nandang, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Hukuman yang tidak sesuai, berarti itu hukuman sebenarnya. Kalau begitu, apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Gimana Bu? Itu konsekuensi. Kalau hukuman sepihak, tidak ada perjanjian. Itu Bu. Kalau konsekuensi kata Bu Dede ada perjanjian dulu terlebih dahulu. Kalau hukuman tidak ada perjanjian terlebih dahulu. Ada yang lain? Kalau kita anak-anak melakukan kesalahan, kita memberi hukuman atau malah ngasih konsekuensi? Hukuman. Oke. Kita lihat ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa fisik dan psikis. Kalau konsekuensi sudah terancana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umum, dapat diukur, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, guru memonitor murid. Ini perbedaannya. Jadi kalau konsekuensi, kalau hukuman itu kadang bersifatnya langsung ya, anak langsung kalau konsekuensi kan kita sudah sepakat kalau yang terlambat 15 menit berarti, nah itu kan ada kesepakatan dulu. Kalau hukuman, kamu terlambat 15 lari keliling lapangan, nah itu bersifat hukuman. Kemudian bersifat satu arah kan kita aja. Nah kalau itu diberikan ada data konkret, kamu sudah 3 kali ya, atau kamu terlambat 15 menit menurut senang, ada data yang terukur. Kemudian tetap dua-duanya itu merasa tidak nyaman, baik hukuman atau konsekuensi. Yang ini guru memonitor murid 15 menit, berarti kamu 15 menit tidak boleh belajar. Berarti kita harus ada kudu nunggu udah karena dia melakukan kesalahan. Itu ya sudah paham Bapak Ibu hukuman dan konsekuensi? Kita bermain ya Bu ya. Kita tentukan mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Silakan, ada yang mau maju ke depan? Tinggal Bu Ani, silakan maju. Ayo. Kita baca sama-sama ya. Coba mencatat 100 kali buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman konsekuensi. Hukuman. Coba klik hukuman. Sanksi konsekuensi. Lanjut. Lagi. Hukuman. Lanjut Bu. Konsekuensi
konsekuensi materi ya. Yes. Selanjutnya berjemur di lapangan basket. Hukuman kali ya. Apa itu Bapak Ibu? Konsekuensi. Bapak Ibu, setelah mengetahui perbedaan hukuman dan konsekuensi, menurut Bapak Ibu, hal yang harus kita lakukan sebagai hal yang harus kita lakukan sebagai guru, apakah memberi hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada hukuman, biasanya hukuman itu bersifat fisik ya, kita menghindari, tapi konsekuensi juga merupakan sebuah disiplin positif, tapi ada rasa ketidaknyamanan juga terhadap anak. Kita mengenal yang satu istilah lagi, selain hukuman dan konsekuensi, istilahnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi di sini sebagai kata lain pengganti. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, alangkah lebih baiknya kita diajak dialog terlebih dahulu. Kemudian sehingga anak itu menyadari kesalahan, kemudian mencari pokok permasalahan penyelesaian dari kesalahan yang dia buat, dan penyelesaian masalahnya timbul dari anak itu sendiri. Susah bisa. Saya sampai sama Bu Meti terhadap kasus lain, Allah Ta'ala Bu Meti restitusi. Nanti kita akan belajar segitiga restitusi, tapi diharapkan untuk restitusi Bapak Ibu, di mana restitusi itu di sini bukan untuk menebus kesalahan, tapi kita fokus terhadap anak yang bikin kesalahan. Biarlah dia sebagai pengganti kesalahan, dia ingin melakukan apa. Kemudian memperbaiki hubungan. Kadang anak lamun orang dihukum atau diurang dari konsekuensi, sok ayo baliknya. Kadang gitu ya, wih. Kalau restitusi dijalankan itu bisa memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu tawaran Bu, bukan paksaan.
ditawarkan, kamu kan telah berbuat salah, menurut kamu sebagai pengganti kesalahan kamu atau hal yang bisa mengubah kesalahan kamu apa? Ditawarkan. Jadi biarkanlah anak yang ngomong, tapi mabuk karena begini, badai begini, sehingga timbul lagi tadi, oh dia akan bertanggung jawab terhadap kesalahan dirinya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Cek kamu, kata salah tuh, nah kamu daek jadi jelema gitu. Atau saya suka hari kamu lebih kairaha itu wae. Nah dia jadi melihat ke dalam dirinya sendiri. Fokus pada solusi. Jadi kita fokus pada solusi. Kadang kita nggak mudah salah. Dulu ya ngomongin kesalahan anaknya ya. Tapi tidak fokus terhadap solusi. Nah restitusi kita akan solusi menurut kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu itu apa? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Artinya seperti yang tadi melihat ke dalam diri itu adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ketika terjadi dialog kita tahu nih, oh karakter budak itu gini, tenang. Kadang oh berarti lah mungkin itu harus, dan itu tidak instan ya Bapak Ibu. Kita perlu mendalaminya. Kemudian restitusi itu menguatkan. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kadang kalau ini yang musuh abi badai kieu, lalu usahakan arahkan kepada kita apa yang menjadi solusi kesalahan itu berguna bagi komunitasnya, berguna bagi kelasnya. Karena alias mengganggu di kelas, usahakan apa yang dia tawarkan arahkan itu berguna bagi kelasnya, sehingga mereka merasa identitasnya yang gagal tadi karena berbuat kesalahan menjadi timbul kembali. Oh, abi emang salah, tapi saya tidak terus salah. Jadi identitasnya tidak akan merasa salah terus. Itu ya Bapak Ibu. Jadi penerapan disiplin itu ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang paling menarik, diskusi yang sangat menarik sekali di kelompok saya. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Kita kadang-kadang ngasih penghargaannya atau dengan ranking. Tuh ya Bapak Ibu ya, ranking hiji, ranking 2 itu bagus kalau terjadi motivasi. Tapi yang terjadi motivasi apa ini? Ekstrinsik Bapak Ibu. Dia mau belajar karena ingin ranking, bukan timbul kesadaran bahwa belajar itu kebutuhan dia. Nah, jadi kadang-kadang penghargaan itu menghukum Bapak Ibu. Menghukum siapa? Menghukum yang memiliki penghargaan, menghukum juga yang tidak dapat penghargaan. Kadang kita tidak berpikir. Kadang ada anaknya Bapak nanya sih itu mah begitu, udah abi dikir. Nah si itu mah ranking gitu, padahal kan abi dikir selalu apa? Nah itu yang dimaksud. Jadi kadang-kala kalau penghargaan itu tidak tepat, itu menjadi hukuman. Bahkan tidak menimbulkan motivasi ekstrinsik. Sampai ke anak, ada anak yang bilang saya itu dalam ranking 10 besar, tapi mau dikasih hadiah. Berarti kamu bukan mau belajar, karena mau hadiah. Apakah kalau tidak diberi hadiah, dia masih mau belajar? Seperti itu yang dinamakan dihukum oleh penghargaan. Lihat, ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kadang udah besok saya juga suka begini. Kalau kamu hafal 10 kata dalam bahasa Inggris, saya kasih ini. Cobalah Ibu, saya pernah begitu pas suatu waktu abis itu nyobaan beli itu makin dan ayah lumayan. Kemudian tindakan belajar sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah ketika mereka yang belajar itu, itulah sesungguhnya pembelajaran, itulah sesungguhnya penghargaan bagi mereka. Kemudian tindakan memberi penghargaan nilainya itu menghukum. Anak-anak suka begini, wah itu tidak. Kemarin saya tidak mengumumkan ranking 1 sampai 10 kepada siswa. Ada anak yang protes, Bu, nah aku itu diumumkan, kenapa kamu mau tahu ranking? Terus bilang, Bu, tapi
teh hayang apa we? Apakah kamu pernah memikirkan teman kamu yang tidak di ranking? Padahal ranking hanya angka ya Bapak Ibu ya. Ada hal-hal lain yang perlu kita hargai dari sekedar angka. Bagaimana karakter anak di sekolah itu hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada orang tua kita. Itulah yang dinamakan dihukum oleh penghargaan. Nah, ini penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Seperti ini, kayak tadi, nah si itu mah pikirkan abi kesami, abi kieu itu kieu, nah si itu mah di pasar ranking abi mante. Jadi hubungan keduanya teh rusak gitu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan seperti tadi, hari diiming-imingi penghargaan. Ini kalau henteu gitu. Penghargaan menurunkan kualitas seperti tadi, kemudian mematikan kreativitas. Terus saya yang penghargaan. Ketika lomba saja, Bapak Ibu teman saya mengadakan mengikuti sebuah lomba, dia antusias sekali, terus dia percaya diri bahwa dia akan memenangkan lomba itu, dia akan juara. Tiba-tiba dia tidak menjadi juara, dia sedih sekali, dia hancur karena motivasinya ingin menang. Bukan seperti ekskul saya termasuk saya selalu ayo menang, saya baru sadar bahwa bukan itu yang sesungguhnya, bukan penghargaan menang kalah yang sesungguhnya, tapi proses belajarnya anak sendiri itu sebagai penghargaan. Kemudian penghargaan menghukum, jadi tadi kan lebih kecewa, itu menjadi sebuah hukuman bagi yang ketika ada diharapkan penghargaan. Jadi itu hukuman bagi dirinya sendiri. Kemudian motivasi dari dalam dirinya menjadi kurang karena motivasi ekstrinsik yang timbul, bukan abimah belajar teh emang saya mau belajar, emang saya ingin tahu, bukan saya pengen ranking, bukan saya pengen dipuji, bukan saya pengen dapat penghargaan. Itu ya Bapak Ibu, penghargaan itu sebagai hukuman. Selanjutnya Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, seperti yang saya bilang dari awal bahwa kita sebagai petani itu ibarat guru. Guru lamun aya panen, petani kalau ada tanaman, aya hilirnya di kumaha Bapak? Dipupuk, di pestisida, gitu kan ya? Upami aya jamur dibersihan. Itu berarti si petani itu sedang memberikan kebutuhan terhadap tanaman itu. Ya, betul Bapak Ibu, kita pun sebagai guru harus berusaha memenuhi kebutuhan siswa kita. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan hidup, yang kedua kebutuhan untuk diterima atau love and belonging, kasih sayang. Kemudian kebutuhan akan pilihan atau kebebasan, freedom. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, power. Kemudian kebutuhan merasa senang atau fun. Bapak Ibu, masalahnya di daerah kita, jangankan kebutuhan yang utama ini, jangankan kebutuhan yang kedua, ketiga, keempat, yang sifatnya psikologis, yang sifatnya fisiologis aja mereka tidak terpenuhi di rumahnya. Kita berat Bapak Ibu, beda ya, jangan dibandingkan dengan anak-anak kita di rumah. Di sini kebutuhan fisiologis itu termasuk kebutuhan sandang, pangan, papan, rasa aman. Kadang anak kita kebutuhan itu saja tidak terpenuhi di rumahnya. Beres gak? Jadi tugas kita itu berat Bu. Kalau anak kita kan di rumah sudah kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, kebutuhan diterima, makanya di sekolah tuh enak. Dia tinggal memenuhi salah satu kebutuhan psikologis saja. Tapi kita, ya di sekolah kita, mereka bahkan ada yang belum makan. Bagaimana mereka bisa sekolah? Dari imana oke kebutuhan dasar aja tidak bisa terpenuhi. Ini tugas beratnya Bapak Ibu buat kita. Tapi bagaimanapun juga kita sebagai pendidik harus bisa memenuhi kebutuhan itu. Contohnya si Anjas ya Bapak Ibu, saya tahu sekali bagaimana dia kondisinya, maka timbullah kenapa anak didik bersifat berperilaku menyimpang, karena mereka merespon terhadap
5 kebutuhan dasar yang tidak bisa terpenuhi. Tapi mereka tidak tahu cara meresponnya seperti apa, sehingga timbullah perilaku-perilaku yang negatif. Sehingga timbullah perilaku-perilaku yang melawan. Sesungguhnya mereka itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Maka kok aneh di kita, Bu. Jangankan psikologisnya aja banyak yang tidak terpenuhi di rumahnya masing-masing. Jadi kita sebagai pendidik harus mengidentifikasi kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh peserta didik kita. Mungkin ini berat, insya Allah akan bisa. Kalau kebutuhan fisiologisnya kita bisa mengajarkan dengan anak singkonaah, kudu cukup, kudu dibere, wayahna. Kemudian kebutuhan untuk diterima. Nah, biasanya kebutuhan anak yang berkebutuhan tinggi untuk diterima, mereka itu menyukai bekerja kelompok karena mereka ingin diterima di kelompoknya, ingin diterima di teman-temannya, ingin diterima di komunitasnya. Yang paling cuek sekalipun mereka akan merasa ingin diterima. Kalau anak dengan kebutuhan dasarnya ini belum terpenuhi, kita usahakan sok mangga berkelompok, sok mangga, karena mereka biasanya sok nyari perhatian Bapak Ibu. Walek malah kasih A, walek lah kasih B. Oh, kita harus ada, oh si Eta kurang kasih sayang. Ya. Kemudian kebutuhan akan pilihan, freedom. Kadang kita maksanya tugas KB teresep, tugasnya hiji baris. Nah, tiba pulang siswa tapi tugasnya sama seragam. Sehingga ketika anak yang berkebutuhan pilihan freedomnya tidak terpenuhi, mereka jadi kesusahan. Dan mah yang bebas. Nah, kita sebagai guru berupaya untuk memberikan pilihan terhadap anak, bukan lagu kahayang anaknya Bapak Ibu sampai, tapi memberikan kepada anak untuk meluasakan, memberikan kesempatan mereka untuk memilih, memberi kesempatan mereka untuk mencari sumber belajarnya sendiri, memberikan kesempatan mereka untuk tampil dipercaya diri. Itu biasanya anak-anak yang kebutuhan akan pilihannya, kebebasannya itu tidak terpenuhi. Karena gua alih kia itu berarti si anak kebutuhan akan kebebasannya dia tidak terpenuhi. Kita kasih pilihan terhadap anak karena anak akan merasa ya terpenuhi. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan itu power. Biasanya anak lebih mendominasi. Ayah anak begitu. Anak yang jadi pemimpin ada anak di kelas seperti itu. Nah, yang jadi pemimpin terus perfeksionis. Jadi lakukan kesalahan kayak ini budak itu anak yang memiliki kebutuhan pengakuan atas kemampuannya itu tinggi. Ibu nanya Abi salah, terus kan ditanya ibu Abi kayak anak siswa begitu ya. Ibu salahnya Abi di mana? Nah, itu biasanya anak-anak seperti itu. Kasih kita, suruh dia memimpin, suruh dia mengerjakan sebagai leader projectnya. Yang ketiga, kebutuhan untuk merasa senang. Kadang anak biasanya anak itu belajar dihubungkan kebutuhan akan senang belajar itu, sisipkanlah hal-hal yang menyenangkan dari anak. Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, anak seumur SMP itu olahnya itu masih raga dan rasa. Jadi masih kene ayah hoyong ngolah raga. Nah, itu kita sisipkan dalam pembelajaran kita. Carilah hal-hal yang berfaedah. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ketika Bapak Ibu, kami Bapak Ibu kana motor ngangge helm terus. Atau kamari Covid ngangge masker. Kenapa? Pilih Covid. Kenapa pakai helm? Selamat ya. Selamat ya. Keyakinan kelas itu semacam itu kan peraturan ya pakai helmnya. Tapi apa keyakinannya? Selamat. Pakai masker kan peraturannya pakai masker ya. Tapi apa? Kesehatan. Nah gitu, kenapa tidak peraturan? Karena harus keyakinan. Karena dapat ini tujuan pembelajarannya. Kemudian ini yang disebut keyakinan kelas itu seperti tadi lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Peraturan harus memakai helm kita kan keselamatan.
yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Tadi seperti itu, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi ibu bapak pada awal pembelajaran untuk menciptakan budaya positif di sekolah, upayakan kita membentuk dulu keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas prosedurnya. Jadi seperti tadi, hal-hal yang kita sepakati bersama siswa kita. Kemudian sebaiknya sesuatu yang ditemukan di lingkungan tersebut, semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lalu bagaimana prosedurnya, Bapak Ibu? Ini yang terakhir, maaf, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lihat, ini prosedurnya kalau kita ingin membuat keyakinan kelas. Mempersiapkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Mencatat semua masukan murid di papan tulis atau kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah negatif menjadi positif. Seperti ini, jangan berlari di kelas. Jadi keyakinan kelas, rubahlah kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kalau saya menerapkannya seperti ini, Bapak Ibu, saya bagi kertas, kemudian saya bilang, kelas yang ideal menurut kamu itu seperti apa? Anak-anak nulis gitu, kemudian sok tempel. Terus kita bisa mengelompokkan. Pada dasarnya anak akan ada jawaban yang sama. Pasti jawaban yang saya terima kelas bersih. Tidak ada guru satupun anak yang menjawab hal negatif. Anu satu mah abang lagi ketika ditanyakan begitu. Semua menjawab negatif positif. Nasi ibu. Motivasi kembali apa ya? Kembali lagi ke motivasi. Jadi semua ada yang satu bersih, 2 tidak mau berisik, 3 ada yang kelasnya nyaman, semua sama. Nah, setelah itu saya lalu dikelompokkan, lalu dibikin kalimat. Ini semuanya. Kemudian, ini contoh keyakinan kelasnya ya Bapak Ibu. Kami meyakini bahwa penting untuk tadi keselamatan gitu kan ya. Kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini keyakinan kelas. Jadi salah satu pembentukan budaya positif di sekolah kita adalah dengan melaksanakan keyakinan kelas. 5 posisi kontrol Bapak Ibu ketika kita ada siswa yang melakukan kesalahan, kita itu berada di 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita adalah 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pemantau, 3 sebagai teman, 4 sebagai pembuat rasa bersalah, 5 sebagai manajer. Kita lihat video ya sebagai bagaimana sih posisi penghukum. Nanti ibu bapak putuskan ingin jadi seperti apa. Kita mulai dari posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah
saya harus keliling lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bapak Ibu, posisi penghukum itu bisa dilihat ya Bapak Ibu, dada tinggi gitu, melotot gitu ya, kemudian menghardik gitu, terlambat lagi gitu kan. Kapan kamu datang bisa tepat waktu? Nah itu bagaimana perasaan murid kalau kita seperti itu? Takut? Nah, mungkin nggak dia mengulanginya lagi? Mungkin. Kemungkinan murid akan menjadi agresif ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita misalkan menghukum, pada saat menghukum kita mungkin si murid itu menghukum, tapi setelah selesai misalkan mungkin saja anak itu jadi kehel, nyoret, jadinya kadang kehel kaguna gitu, seperti itu. Selanjutnya kita ke posisi pembuat rasa bersalah. Ini pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Kira-kira Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid kalau seperti itu? Hasilnya seperti apa? Akan berubah. Merasa bersalah. Apakah itu bagus membuat anak merasa bersalah? Tidak. Mengapa? Perkembangan anaknya nanti dalam terus. Betul Bapak Ibu. Ketika kita membuat anak merasa bersalah, dia akan merasa telah mengecewakan orang lain. Dan itu tertanam di dirinya terus-menerus. Lebih berbahaya dari penghukum. Kalau penghukum si anak bisa berontak, ya, walaupun dia berontaknya dengan cara negatif, tapi ini terus ditanam di dirinya. Oh, dia telah gagal. Oh, dia nggak bisa membuat orang lain kesusahan gara-gara dia. Selanjutnya kita ke posisi pemantau. Masih ada. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
tidak ada membuat rasa bersalah, ada guru pun datang, tapi tetap anak dibuat tidak nyaman dengan harus konsekuensi tersebut tinggal kelas. Jadi tinggal 15 menit setelah jam pelajaran. Selanjutnya kita ke posisi teman ya Bapak Ibu. Ini biasanya saya pun pernah melakukan hal ini. Kita semua biasanya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bagaimana perasaan anak kalau diperlakukan seperti itu? Lebih nyaman. Lebih senang. Jangan dulu ya. Kasihan deh, betul Pak, itu yang akan terjadi. Dan yang terjadi itu Bapak Ibu, ketika kita tidak menolong siswa itu menjadi kecewa. Atau kemudian ketika itu terjadi terus menerus, yang terjadi pada saat ayah pikir, tapi udah jam pelajaran kami manten. Itu kalau anak kita memposisikan diri sebagai teman ya. Bapak Ibu, selanjutnya posisi yang paling tinggi adalah posisi manajer. Diharapkan kita semua melakukan posisi seperti ini dalam melihat kesalahan anak. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingat. Kak Emma, Ada lagi selain Kak Emma? selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu pulang kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu, dalam posisi manajer ditawarkan. Jadi si anak mencari solusinya sendiri terhadap kesalahan. Diharapkan sebagai restitusi kita bisa dalam posisi manajer. Selanjutnya sebagai posisi manajer juga posisi manajer juga kita menjalankan segitiga restitusi, di mana guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif sekolah.
Guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Hal yang paling penting itu sikap reflektifnya ya kepada anak. Jadi disadarkan dirinya, refleksi terhadap dirinya. Ini penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah, oh ya kalau jadi misalnya kalau saya juga jadi kamu, saya juga akan berbuat hal yang sama. Biasanya seperti itu. Jadi ketika anak kan marah-marah nih, dia dalam identitas yang gagal. Kemudian kita memvalidasi identitasnya dia supaya menjadi identitas yang sukses. Selanjutnya, sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tapi kan itu salah. Sebaiknya kumaha kamu. Nah, gitu. Kemudian menanyakan kembali yang keyakinan kelas. Masih yakin sama nilai menghormati? Kalau masih yakin, kamu langgar enggak? Sehingga terjadilah dialog refleksi terhadap dirinya. Jadi diharapkan kita sebagai pendidik ada pada posisi manajer dan menjalankan segitiga restitusi. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam budaya positif. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah paparan bulan ini. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Apabila ibu bapak ada yang akan ditanyakan kepada Bu Lasri mengenai budaya positif, dipersilahkan. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Oke, Bu Is, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pemaparan setelah melihat dan mendengarkan pemaparan tadi Bu Lasri tentang budaya positif terhadap anak ataupun di sekolah itu. Nah, bagaimana menurut Ibu sendiri strategi apa yang dilakukan untuk menerapkan budaya positif tersebut? Ya, terima kasih. Strategi apa yang akan diterapkan mengenai budaya positif? Terima kasih Bu Iis. Kalau strategi yang pernah saya lakukan adalah saya pertama menerapkan dulu teori kontrol, kemudian saya menerapkan keyakinan kelas, kemudian saya konsisten itu terus setiap jam pelajaran. Saya konsisten, masih ingat keyakinan kelas, Bapak Ibu menurut teori gunung es, bahwa Bapak Ibu tahu kan gunung es, yang muncul itu kan di bawah, ada di bawahnya lebih besar. Katanya yang muncul itu, kalau istilahnya yang muncul itu karakter yang salah, maka yang di bawah itu karakter yang baik. Lalu bagaimana cara kita memunculkan karakter yang baik? Ada dengan peraturan yang konsisten, yang teladan, yang terus menerus. Jadi saya menerapkan seperti itu, terus konsisten, terus saya berusaha walaupun sangat susah sekali. Saya pernah menerapkan yang 15 menit, Bu, kalau 15 menit telat, ulah nulisnya yang punya ibu yang menerapkan. Saya pernah lupa terhadap keyakinan kelas itu, saya telat ke kelas di pagi. Saya konsisten menjalankan waktu itu, anak-anak mangga terkadang nulis dahulu ke ibu. Atau saya lebih, silahkan kamu baca, makanya di belakang saya ini banyak buku baca, kok sekarang kamu baca, kok pilih buku bacaan yang kamu sukai. Jadi konsisten terhadap peraturan, strateginya, kemudian berusaha untuk menjadi teladan. Itu yang bisa. Terima kasih. Bagaimana Bu Is? Bu Aska? Insya Allah ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ada lagi, silakan Ibu, Bapak. Oh, cakap, ya Insya Allah ya. Begitu jelasnya pemaparan Bu Lasri mengenai budaya positif. Insya Allah mudah-mudahan ini dapat kita terapkan dengan kerjasama ya untuk mencapai misi-misi sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif. Setuju Ibu Bapak? Ya, oke. Berikan aplaus bukan buat Bu Lasri. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama Bu Lasri yang menyampaikannya juga. Oke, mungkin itu saja dari saya selaku pembawa acara. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.